Tokyo Revenger merupakan anime yang sangat kental dengan pertarungan, apalagi setiap karakternya memiliki keunikannya masing-masing. Bukan karena kemampuan sihir atau kemampuan bertarung layaknya superhero, anime ini mengusung cerita yang bertemakan pertarungan geng anak sekolah. Dan tentunya jika kalian mendengar tentang pertarungan geng anak sekolah, pastinya di pikiran kalian tidak lepas dengan cerita Crow Zero. Dan ngomong-ngomong soal pertarungan, di video kali ini kita akan membahas tentang 10 karakter terkuat yang ada di Tokyo Revenger. Walaupun untuk menentukan 10 karakter terkuat tidak bisa dilihat dari satu aspek saja, baik dari aspek kekuatan, pengalaman, dan kecepatan dalam mengambil keputusan bertarung. Dan di sini kita hanya menampilkan karakter terkuat dan yang memang pernah diperlihatkan di komiknya. Untuk karakter baru atau yang belum diperlihatkan pertarungannya, mungkin masih belum masuk ke dalam kategori terkuat ini. Nah, tanpa basi-basi lagi, kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Dari nomor 10, Mochizuki Kanji, anggota dari geng Tenjiku dan merupakan salah satu dari 4 terkuat bersama dengan Haitani Ran, Madara Mission, dan Kakucho. Mochizuki merupakan pria besar dengan rambut hitam dan hanya pada bagian atasnya saja. Mukanya terlihat mengerikan dengan alis seperti angka 7. Mochizuki atau Mochi sebelum masuk ke Tenjiku merupakan kapten dari geng motor Kawasaki, Jugem. Jika dilihat kekuatannya, bahkan sebelum masuk ke Tenjiku, Mochi bisa mengalahkan kapten divisi keempat Toman, yaitu Nahoya Kawata. Wakil kapten divisi 2, Chifuyu Matsuno juga dapat dikalahkan oleh Mochi dengan mudah. Kekuatan Mochi terfokus pada pukulan tangannya, dan bisa dibilang Mochi ini merupakan tipe petarung yang pure menggunakan ototnya saja. Untuk kekuatannya ini rasanya pantas untuk Mochi masuk ke 10 terkuat. Kemudian nomor 9 ada Sota Kawata, The Crying Blue Ogre. Sota Kawata merupakan adik dari si kembar dari divisi 4 Tokyo Manji. Sota juga merupakan wakil dari divisi 4 dengan kapten divisi 4 adalah sang kakak, Nahoya Kawata. Dan pada 10 terkuat ini, untuk sang kakak yaitu Nahoya tidak masuk ke 10 besar. Lalu kenapa di nomor 9 ini kita memilih Sota? Yang kita pilih di sini bukan Sota normal yang selalu berwajah marah, namun Sota ketika menangis. Menurut Nahoya, ketika Sota menangis bahkan 100 kali lipat dari dirinya. Waktu kecil ketika Nahoya dipukuli oleh 10 berandalan, Sota yang menangis karena kakaknya dipukuli bisa dengan mudah mengalahkan si 10 berandalan tersebut. Kemudian jika melihat arc Tenjiku, di situ bisa dilihat Sota yang menangis bisa mengalahkan para terkuat dari Tenjiku, yaitu Rindo Haitani, Ran Haitani, Mochizuki Kanji, dan Yasuro Muto dengan sekali pukulan saja. Sangat pantas bagi Sota untuk masuk ke 10 terkuat Tokyo Revenger. Kemudian nomor 8 Mitsuya Takashi. Mitsuya kapten divisi kedua Tokyo Manji. Jika diperlihatkan track record pertarungannya, kita jarang diperlihatkan kemenangan pertarungan dari Mitsuya. Namun walaupun Mitsuya tidak memiliki badan besar, namun Mitsuya menggunakan kecepatannya dan ketahanan tubuhnya dalam bertarung. Salah satunya adalah pertarungan Mitsuya dengan Taiju kapten dari Black Dragon. Mitsuya bisa seimbang lawan Taiju walaupun pertarungannya diganggu oleh Inupi dan membuat Mitsuya tidak bisa melanjutkan pertarungan. Kemudian adalah pertarungan dengan Mochi, si terkuat nomor 10. Walaupun dalam pertarungan tersebut Mitsuya bisa dibilang kalah, itu bukan karena kalah dengan Mochi, melainkan ada si kembar Haitani Ran dan Rindo yang mengganggu pertarungan. Haitani Ran yang memiliki kekuatan 11-12 dengan Mochi saja mengatakan bahwa akan sulit jika menghadapi anggota Toman tanpa cara tersebut. Jadi Ran secara tidak langsung memang mengakui kekuatan dari Mitsuya. Dan jika pertarungan antara Mitsuya dan Mochi berlanjut, kemungkinan besar Mitsuya akan memenangkan pertarungannya. Mungkin untuk arc selanjutnya akan benar-benar ditampilkan pertarungan Mitsuya 1 lawan 1 tanpa ada gangguan. Kemudian nomor 7, Hanma Suji. Hanma Suji pengikut setia dari Kisaki Teta. Tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Ketika bertarung 1 lawan 1 dengan Maiki dan juga dengan Draken, Hanma bisa menahan keduanya untuk waktu yang cukup lama. Walaupun akhirnya dikalahkan, Hanma memang memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda dari keduanya. Hanma bahkan mendapat julukan si zombie oleh Draken karena ketahanan tubuhnya yang sangat kuat. Walaupun sudah dipukuli, Hanma tidak tumbang dengan cepat. Kemudian untuk nomor 6, Keisuke Baji.
Keisuke Baji walaupun tidak banyak pertarungan yang ditampilkan untuk dirinya, kita bisa tahu seberapa kuat Keisuke Baji. Latihannya di dojo bersama Mikey sejak kecil benar-benar sangat membuat dirinya kuat. Dari awal terbentuknya Toman, Baji bersama dengan Mikey dapat mengalahkan puluhan berandalan yang jauh lebih tua dari mereka. Lalu ketika di SMP untuk menyelamatkan Shifuyu, Baji juga dapat mengalahkan para berandalan yang berjumlah 20 orang tanpa terluka pada tubuhnya. Dan pertarungan terakhirnya yaitu pada Arc Valhalla, dengan luka yang tentu saja bisa membunuhnya dan perdarahan yang sangat banyak, Baji dapat mengalahkan 20-an anggota dari bawahan Kisakiteta. Walaupun akhirnya Baji tidak bisa bergerak lagi karena luka yang diterimanya. Luka di sini bukan dari pertarungan, jadi dalam pertarungan melawan 20-an anggota Kisaki, Baji sama sekali tidak terluka. Sebutan orang nomor 3 di Toman untuk Baji Keisuke memang bukan bualan saja, sangat kuat dan pantas masuk ke top terkuat Tokyo Revenger. Lalu nomor 5 ada Taiju Shiba, pemimpin generasi ke-10 Black Dragon. Dari badannya yang sangat besar, kekuatan Taiju bukan main. Walaupun bisa dengan mudah dikalahkan oleh Mikey dalam satu tendangan saja, Taiju sempat memberikan luka bagi Mikey, dan itu bisa dibilang cukup untuk melihat kekuatan pukulan Taiju. Sebenarnya, Taiju bisa saja menduduki peringkat 3 terkuat jika Taiju tidak menggunakan ototnya saja dalam pertarungan. Untuk nomor 4 ada Kakucho dari Tenjiku. Kakucho merupakan orang nomor 2 dari Tenjiku sekaligus teman baik dari Kurokawa Izana. Jika kalian sudah membaca Arc Tenjiku, kalian pasti melihat mengenai Kakucho yang dikalahkan dengan mudah oleh Naoya Kawata, kapten divisi 4 Toman. Namun di situ Kakucho memang benar-benar sengaja mengalah. Kekuatan Kakucho dibuktikan ketika Kakucho memenangkan pertarungan dengan Sota Kawata ketika mode menangisnya dengan 1 kali pukulan. Dan memang walaupun disebut 4 eksekutif di Tenjiku, Kakucho dengan eksekutif lainnya yaitu Mochizuki Kanji, Ran Haitani, dan Madara Mesion, kekuatan Kakucho sangat jauh di atas mereka. Kemudian untuk nomor 3 ada Draken atau Ryuguji Ken. Draken wakil ketua dari geng Tokyo Manji. Sebenarnya agak sulit menentukan mana yang lebih kuat antara Draken dengan Kakucho, karena keduanya tidak diperlihatkan bertarung dan rasanya kekuatan mereka tidak jauh berbeda. Namun Mimin lebih memilih Draken di nomor 3. Mungkin kalian bisa menulis pendapat kalian mengenai keduanya di kolom komentar. Draken dari awal pembentukan Toman sudah diakui menjadi wakil kapten bahkan oleh Baji Keisuke yang adalah teman kecil dari Mikey. Kemudian ketika pertarungan Draken yang terluka parah di kepalanya yaitu saat melawan anggota Mobius, dengan jumlah yang sangat banyak pun Draken tidak bisa dikalahkan. Ketahanannya bahkan jauh melebihi Hanma si zombie. Kekuatan pukulan Draken dengan tubuh besarnya membuktikan kekuatannya yang sangat besar. Kemudian nomor 2 ada Kurokawa Izana. Kurokawa Izana merupakan adik dari Mikey dan orang yang juga pernah bertarung 1 lawan 1 melawan Mikey. Dan juga orang yang diperlihatkan bisa bertarung dengan Mikey dan benar-benar bisa menahan Mikey. Di pertarungan Izana dengan Mikey, Izana sempat bisa mengimbangi Mikey dan menahan serangan-serangan yang biasanya digunakan Mikey untuk mengalahkan musuhnya dalam 1 kali tendangan saja. Hal yang jarang sekali dilakukan oleh orang lain. Di komiknya saat ini diperlihatkan orang yang pernah menahan tendangan Mikey adalah Izana dan Hanma saja. Walaupun akhirnya dikalahkan oleh Mikey, kekuatan Izana juga bisa dibilang berasal dari keahlian bela dirinya, yang juga diajarkan oleh Shinichiro, kakak dari Mikey. Walaupun Shinichiro sendiri bukan orang yang kuat, namun tentu saja bisa mengajari Izana bagaimana cara bertarung. Dan dengan kekuatannya yang hampir mendekati level Mikey, Izana pantas menduduki peringkat nomor 2. Dan yang berada di puncak terkuat Tokyo Revenger, tentu saja si tak terkalahkan Sano Manjiro atau Mikey. Pastinya di antara kalian sangat setuju jika Mikey kita taruh di peringkat pertama, apalagi dia merupakan karakter yang bisa dibilang overpower sejak kecil. Baik dari segi kemampuan bertarung dan daya tahan tubuhnya di atas rata-rata anak seumurannya. Mikey juga memiliki pengalaman seni bela diri yang diasah sejak dia masih kecil dan diakui sebagai anak ajaib oleh orang sekitarnya. Itu sudah banyak dibuktikan dengan kemampuannya dalam mengalahkan setiap musuhnya dengan 1 tendangan saja. Dan tendangan yang dilakukan oleh Mikey tidak dilakukan secara membabi buta, melainkan dia melakukannya dengan menggunakan teknik yang mengincar dagu bagian bawahnya, dengan tujuan musuhnya ini akan langsung KO. Dan biasanya serangan itu dilakukan menggunakan kaki kanannya.
Dan untuk bagian daya tahan tubuhnya, bisa dibilang Mikey memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat. Itu pernah dibuktikan ketika Mikey menghadapi para eksekutif Valhalla. Mikey menghadapi para eksekutif Valhalla sekaligus yang memiliki kemampuan setara dengan kapten divisi Toman, yaitu Chome, Chonbo, dan Kazudora. Selain itu, kita juga sudah melihat dari pertarungan melawan Izana, Taiju, dan juga dengan Hanma, di mana Mikey dapat mengalahkan mereka dengan mudahnya. Nah, itulah 10 karakter terkuat di Tokyo Revenger versi Otaku Jowo. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju atau tidak? Jika kalian punya versi terkuat kalian sendiri, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.